Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat untuk semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara Bincang FSP yang pertama. Tentu ini salah satu dari program dari kami di fakultas untuk membuat nanti program-program ini bisa berkelanjutan. Entah itu nanti bisa dimulai dari prodi tari, membuat acara bincang, atau prodi etno, prodi teater, dan prodi musik. Nah, kenapa saya dalam hal ini kami memilih bincang ya karena memang ini sifatnya santai tapi serius. Nah, tapi nanti juga ke depan juga akan dibuat sesuatu hal yang mungkin nanti lebih serius lagi dalam tanda petik, misalnya dengan menggunakan judul seminar ataukah workshop dan lain sebagainya. Nah, karena ini yang perdana, makanya kami menggunakan judul Bincang FSP. Ya, nanti acara ini nanti narasumbernya lah dengan Ibu Dr. Kandidat Madia Patra Ismar, ya juga sebagai Warek 3. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan karena telah berkenan untuk membagikan ilmu-ilmunya, pengalamannya. Kemudian juga nanti akan dibuka oleh Dekan FSP. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi silahkan saja Pak Dekan untuk membuka acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah hadir, yang telah bersedia meluangkan waktu di sini untuk hadir. Ya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama memperbincangkan atau berdiskusi lebih tepatnya mungkin ya, atau juga nanti akan ada berbagi pengalaman dari Ibu Dira untuk bagaimana caranya memberikan cara-cara mungkin tips and trick bagi kita untuk menulis yang terutama dalam penulisan jurnal dalam rangka juga program dari 100 hari Ibu Rektor ya tentang JFD ya. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman semua, Bapak Ibu mungkin ada yang masih polos juga belum punya belum punya JFD ya. Atau juga mungkin yang sudah ada bagaimana cara meningkatkan JFD karena memang salah satu persyaratannya adalah menulis pada jurnal ilmiah ya. Terima kasih kami haturkan sebesar-besarnya dari Dekanat FSP kepada Ibu Dira yang bersedia hadir sebagai narasumber kita hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh Ibu Dira akan bermanfaat bagi kami semua. Saya tidak mau berlama-lama, saya pikir kita langsung mulai saja, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Jadi untuk berikutnya silahkan dari Ibu Madia Patra Semar untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua rekan-rekan dosen, sahabat-sahabat saya, senior saya yang sangat kuhormati dari Fakultas Seni Pertunjukan dan IKJ yang tercinta. Saya bahagia sekali bahwa hari ini ada semangat baru ya, mudah-mudahan setelah bincang-bincang ini kita semua semakin maju bersama, bisa menorehkan prestasi-prestasi baru di bidang penulisan jurnal. Salam juga dari Ibu Rektor untuk semua dosen-dosen yang hadir hari ini. Beliau sangat berbahagia atas semangat dan kontribusi kehadirannya, sehingga semoga dengan keikutsertaan, semangat, dan kebersediaan meningkatkan kinerjanya di bidang penulisan itu juga bisa menjadi suatu kontribusi tidak hanya untuk meningkatkan peringkat akreditasi Institut Kesenian Jakarta, namun demi pengetahuan seni dan ilmu pengetahuan budaya secara keseluruhan. Demikian. Baik, saya mungkin akan
akan berbagi pengalaman ya dan profil saya sebelum kemudian masuk ke hal-hal yang lebih teknis. Memang hari ini judulnya bincang-bincang ya, jadi ya mungkin tidak terlalu detail, lebih global. Namun ini karena ada suatu kekasan ya di fakultas kita yang juga saya alami bahwa kita semua rata-rata pada umumnya adalah praktisi, sehingga pergeseran menjadi seorang penulis itu luar biasa dan saya sangat memahami. Ini ada Dr. Endang di sini, salam hormat Mbak Endang. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan Dr. Endang itu bisa juga diundang untuk men-share pengalaman dan keilmuannya ya. Itu. Lalu kemudian ternyata semua itu mungkin. Yang penting kita mau. Itu saja. Segala sesuatu itu mungkin, yang penting kita mau. Dan selamat siang Ibu Dr. Luki dari Seni Rupa. Halo, iya selamat siang semua. Iya, terima kasih. Terima kasih saya diundang oleh FSP ya. Iya, ya, suatu kehormatan buat kita ya, buat saya juga berkenan hadir. Mudah-mudahan di acara bincang berikutnya Dr. Luki juga bisa berbagi ya keilmuannya, begitu. Ya, okay. Jadi ya untuk suatu informasi, Dr. Luki ini akan merintis ya jurnal PKM di tingkat rektorat mendampingi jurnal Cikini. Jadi ya akan ada suatu ruang penulisan untuk pengabdian kepada masyarakat. Demikian ya, Bu Luki ya. Baik, saya mulai mempresentasi. Ya, baik, judulnya menulis untuk jurnal. Ya memang di undangannya menulis untuk jurnal seni, namun saya rasa karena menulis untuk jurnal adalah suatu kewajiban untuk semua dosen terlepas dari bidang keilmuannya, saya tidak membatasi pada jurnal seni saja, meskipun itu bisa menjadi yang utama. Karena sebenarnya kita itu bisa menulis untuk jurnal yang lintas ya, interdisipliner atau bidang keilmuan lainnya ya, kita bisa sharing juga dari perspektif seni ke jurnal-jurnal lainnya. Lalu mengapa dosen itu perlu menulis di jurnal? Salah satunya dari hasil saya mengikuti berbagai macam seminar-seminar di universitas yang lainnya, jawabannya adalah demikian, sebagai pengalaman belajar untuk meningkatkan diri. Jadi dosen itu adalah manusia pembelajar, tidak hanya mengajar, tetapi senantiasa belajar untuk meningkatkan diri. Caranya adalah dengan membaca dan menulis capaian-capaian ilmu pengetahuan yang ada relevansi dengan bidang ilmu yang ditekuninya agar memahami yang terbaru, pencapaian yang terbaru atau novelty yang terbaru atau pemikiran yang baru. Nah, mengapa juga harus menulis adalah kedua, berbagi hasil pemikiran dan pengetahuan yang dimiliki. Artinya berbeda dengan mungkin karena ini di FSP ya, praktek panggung, itu kan sifatnya ain malih ya, hanya dalam satu momen, dalam satu waktu, seketika ada, seketika itu tidak ada. Dan orang hanya melihat prosesnya, produknya ya, produk akhirnya, menonton produk akhirnya. Namun hasil pemikiran, pengalaman, dan proses menuju ke panggung, hasil ekspresi panggung itu kan apabila dituliskan, itu masyarakat luas dan masyarakat akademia akan kemudian bisa memahami proses di belakang itu, dan mungkin bagi kita dosen yang menuliskannya bisa berbagi temuan-temuan yang
kita capai dalam proses penciptaan yang kita lakukan atau proses penelitian yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian, menulis untuk di jurnal itu bisa menjadi suatu memberi suatu manfaat berbagi pengalaman selain dari pengetahuan bagi dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, manfaatnya adalah kita sebagai dosen perlu membangun profil sebagai akademisi. Sebagai seniman mungkin banyak yang sudah mengenal kita, namun sebagai akademisi itu perlu suatu profil kita bangun sehingga rekam jejak kita sebagai akademisi melalui tulisan-tulisan jurnal kita itu bisa terekam di Sinta, di Google Scholar. Nah, ini mungkin ada suatu kegiatan khusus ya apabila masih dibutuhkan untuk memahami Sinta dan Google Scholar dan lainnya itu ya. Jadi memang dosen itu diharapkan mengembangkan dan mentransformasikan pengetahuannya dalam artikel-artikel jurnal. Nah, manfaat lainnya adalah kita membangun jaringan. Kalau melalui panggung atau kegiatan-kegiatan seni kita punya ya suatu jaringan, tetapi ini jaringan yang berbeda, jaringan para ilmuwan, jaringan para akademisi. Pengalaman saya sendiri adalah dengan menulis lalu di-upload ya ke platform tulisan-tulisan ilmiah, baik itu melalui jurnal atau ada ya yang semacam Facebook buat ilmuwan ya, akademia. Saya itu dikontak oleh ilmuwan dari negara lain karena mereka membaca tulisan-tulisan saya dan ingin berkenalan. Jadi saya menambah jaringan yang baru. Dan juga selain itu kita melalui biasanya sebelum menulis kita ikut kegiatan-kegiatan seperti seminar ya, kita bisa berkenalan. Jadi itu panggung yang berbeda, jaringan kerja yang berbeda, bidang jaringan sosial yang berbeda yang sangat khas untuk dosen ya, dosen, sehingga dosen itu bisa berjejaring untuk meningkatkan kompetensi tetapi juga profilnya sebagai seorang akademisi. Karena memang adalah kewajiban dan tugas dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran dalam kurung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena esensi dari pendidikan memang seperti itu, tidak hanya mengajar, namun melakukan penelitian-penelitian dan mendiseminasikan pengetahuan kita, menyumbangkan kepada masyarakat agar ya cita-cita besarnya kan supaya dapat turut mencerdaskan bangsa ya, demikian. Nah, apabila kita memiliki track record Sinta, Google Scholar dan lain-lainnya, itu akan menjadi acuan Kemendristek atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk kepentingan jenjang fungsional dosen, mereka kan perlu mengacu berkas administrasi dan bukti-bukti bahwa kita telah melakukan kinerja dan nantinya bisa menjadi acuan untuk sertifikasi dosen. Nah, ini saya akan share sedikit profil saya bahwa sebagai bukti-bukti bahwa saya memang melakukan yang saya sampaikan. Ini adalah suatu pengalaman. Saya menulis untuk bunga rampai seni pertunjukan kebetawian. Saya sangat beruntung ketika itu diajak turut serta oleh Dr. Yulianti Parani yang berperan sebagai mentor saya. Dan hasilnya ini adalah kerja 4 tahun ya, mengumpulkan tulisan-tulisannya, lalu pengeditannya. Jadi apabila ini di-upload, itu bisa dilihat bahwa nama saya ada bersama beliau-beliau ini, ada Nino Kleden, ada James Danajaya, dan yang lainnya gitu ya. Dan ini sudah diluncurkan, mungkin semuanya hadir ya ketika itu sebagai buku yang mengawali atau untuk meluncing IKJ Press di IKJ, Direktorat ketika itu ya, dalam rangka Dies kalau tidak salah. Nah, ini adalah pengalaman saya yang lain dalam proses penulisan jurnal. Saya ketika itu setengah dipaksa juga oleh mentor saya, Dr. Yulianti Parani, untuk
ikut di dalam yang namanya ICONDE, International Conference on Dance Education di Kuala Lumpur. Pengelolanya adalah Universitas Malaya ketika itu tahun 2014. Lalu kemudian baru terbit 2017 karena memang bolak-balik harus ada revisi, tapi itu pengalaman yang buat saya sangat berharga karena kemudian saya berkenalan dan berjejaring dengan beliau-beliau ini. Ini Marsha Lloyd ya, beliau ini adalah doktor ahli tari dari Amerika dan ini yang lainnya dan ini hasil terbitannya. Perspectives on Dance Education. Jadi 2017 saya punya book chapter ya atau semacam terbitan dari hasil saya mengikuti ICONDE 2014. Tahun 2018 saya alhamdulillah Ibu Dewi Hafianti lolos abstraknya untuk kemudian diterima, lalu saya mendampingi Ibu Dewi Hafianti untuk presentasi pula di International Conference on Dance Education di Kuala Lumpur. Demikian, ini foto kami bersama Profesor Anis Nur, dan kami memberi hadiah buku dari Ibu Yulianti Parani ketika itu. Nanti mungkin suatu waktu Ibu Dewi bisa share pengalamannya ya. Ya. Ini pengalaman saya yang lain mengikuti conference 2017 di APRISH, Asia Pacific Research in Social Sciences and Humanities. Memang tentang seni, tetapi saya masuk ke humanities. Seperti itu ya, berkait dengan penelitian saya mengenai bagaimana koreografi silat tradisional itu bisa bertransformasi menjadi suatu ekspresi seni pertunjukan. Dan kemudian di Yogyakarta saya mengikuti seminar di UGM yang kemudian lalu diterbitkan tulisan saya International Symposium on Anthropology Indonesia. Artinya seni dalam konteks menggunakan perspektif antropologi. Jadi artinya kita sebagai yang berlatar seni itu memiliki suatu keluasan, kita bisa masuk ke humanities, bisa masuk ke antropologi ya, tentunya semuanya bagaimana kita menuliskannya. Meskipun dalam bahasa Inggris jangan khawatir, sebenarnya kalau teman-teman itu punya akses ke penerjemah ya, apa itu bisa dilakukan. Sebagaimana Ibu Dewi ya, presentasi di ICONDE itu menggunakan bahasa Inggris. Semuanya saya rasa memiliki kemampuan presentasi dalam bahasa Inggris, itu hanya persoalan bagaimana mengasah dan membiasakan diri saja. Nah, ini pengalaman saya juga mengikuti seminar di Leiden. Ini Bapak Aone Van Hollen. Ya. Share screen-nya dari awal tadi nggak ada, Bu. Bisa diulang lagi? Share screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali dari awal. Iya, mohon izin. Kelihatan Ibu. Lihat Ibu. Ada. Nggak ada masalah. Ya. Ya, terlihat. Saya boleh lanjutkan. Saya bisa semuanya lanjutkan. ada, boleh lanjut Bu. Lanjut. Ya, oke. Ini saya di Leiden mengenai topiknya tradisi lisan. Dan ini hanya semacam perjalanan ya, bagaimana kita melalui penulisan itu membuat orang aware akan kompetensi kita, pengetahuan yang kita miliki, dan kemudian kita akan diundang kemana-mana untuk turut berkontribusi. Jadi beda ya kalau kita hanya pentas sekali, ain malih ya sifatnya gitu ya, tetapi apabila dituliskan siapapun itu kan bisa membaca. Bahkan pembuat kebijakan itu bisa membaca dan bisa saja di kemudian kita akan diundang untuk men-share knowledge kita. Ya, ini yang paling membanggakan buat saya, karena ini passion saya ya, nulis tentang Minangkabau, termasuk sileknya, saya diundang untuk share dan memberi tanggapan atas berbagai macam forum. Nah, ini Profesor Dr. Kirsten Pauka itu penulis tentang Randai, itu buku yang sangat langka, tetapi kami bertemu di forum yang sama,
Dan sekarang kami sudah menjadi sahabat pena ya, melalui email ya, ngobrol satu sama lainnya gitu ya. Jadi ya saya senang sekali melalui kegiatan tulis menulis bisa meluaskan berkenalan dengan orang-orang yang saya kagumi ya. Mudah-mudahan suatu ketika tulisan saya juga bisa menjadi suatu buku yang menjadi referensi untuk orang lain sebagaimana Profesor Dr. Kirsten Pauka. Karena itu juga menjadi suatu motivasi mengapa kita perlu menulis, karena sebagaimana kita membaca dan mengutip tulisan orang, tulisan kita pun akan dibaca dan dikutip juga oleh orang lain. Ya, format penulisan, gaya selingkungnya atau gayanya setiap jurnal itu berbeda. Nanti saya akan buka ya, ada beberapa jurnal, tetapi pada umumnya formulanya adalah IMRAT yang terdiri dari singkatannya IMRAT ya, introductions atau itu isinya pendahuluan yang tentunya didahului oleh abstrak ya, methods itu isinya metode atau metodologi, nanti saya kupas satu persatu ya, results atau hasil dari penelitian atau kerja seni atau PKM-nya, end-nya ini done ya. Lalu pembahasannya seperti apa? Seperti itu discussions-nya. Jadi kita berdiskusi. Hasilnya dari rangkuman ini semua itu seperti apa temuan-temuannya. Mungkin problemnya apa yang dialami, lalu solusinya bagaimana. Lalu di bagian bawahnya itu ada ucapan terima kasih. Mungkin kita menerima dana untuk melakukan penelitian kita, atau apakah ada orang yang berkenan menjadi proofreader atau menjadi reviewer tulisan kita, atau mungkin ada yang berkenan untuk membantu mengedit atau menerjemahkan, dan itu perlu ditulis di bagian ucapan terima kasih. Bila sesama dosen biasanya di bagian atas kita ditulis juga sebagai penulis kedua ya, seperti itu. Jadi menulis jurnal itu tidak harus selalu sendiri, itu bisa berkolaborasi dengan penulis-penulis lain, apakah dengan mahasiswa kita, atau apakah dengan dosen dari perguruan tinggi lainnya, atau dari fakultas yang lain gitu ya. Karena apa? Itu juga akan menjadi suatu penilaian juga ternyata oleh Dikti bahwa oh ya ini dosen yang bersangkutan ternyata memiliki jaringan yang cukup luas dan mampu melakukan kerjasama antar ilmuwan ya, menghasilkan tulisan-tulisan yang lintas disiplin atau interdisipliner. Itu kemudian akan terbaca dan dinilai oleh Dikti bagaimana profil kita sebagai seorang dosen. Jadi itu termasuk dari manfaat-manfaatnya. Tentunya karena ini tulisan ilmiah, perlu ada daftar pustaka atau references ya, seperti itu. Nah, itu memang ada beberapa langkah-langkah ya untuk mencari jurnal. Jadi saya memang bicara jurnal secara luas ya, tidak hanya menukik atau fokus secara tajam pada hanya beranda saja. Misalnya kita identifikasi topiknya dulu, kemudian kita mencari jurnalnya, lalu kita tentukan jurnal yang mana yang akan kita kirimkan abstrak kita. Jadi kita cari jurnalnya dulu, baru menulis, jangan menulis dulu, baru cari-cari jurnal, karena setiap jurnal itu kan punya kekhasan masing-masing, apakah itu formatnya, apakah aturan-aturan penulisannya, atau mungkin terminologi keilmuannya gitu ya. Jadi ya seperti itu. Baru kita mengirimkan jurnal kita. Nah, setelah mengirim itu biasanya akan ada feedback atau review ya dari editor atau reviewer yang ditunjuk oleh jurnal tersebut. Sekali lagi jangan kecil hati atau kecewa apabila satu ditolak, karena saya pernah mengalami juga kok. Dan apabila harus memperbaiki gitu ya, itu tentunya tidak berarti bahwa tulisan kita tidak berkualitas atau kita kurang mumpuni, tetapi hanya untuk penyesuaian jurnal itu sendiri, karena kategorinya kan jurnal ilmiah, jadi ada aturan-aturan. Misalnya cara penulisannya apa, pakai apa,
atau pakai MLA, itu kan ada macam-macam ya aturan-aturannya. Saya beruntung sekali ya waktu itu hadir di webinar di Universitas Jember ya. Itu yang salah satu penulisnya narasumbernya Profesor Dr. Kundaro Sadono. Dia untuk mencapai, dia sudah luar biasa, sudah internasional, sudah Scopus, tapi dia pun mengalami berbagai macam penolakan-penolakan sebelum sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi dia juga memberi motivasi, tidak perlu berkecil hati, tetapi jadikan itu semangat untuk meningkatkan diri, demikian. Jadi dia mengatakan, ini saya bagi bahwa alasan kenapa ada penolakan dari jurnal, itu biasanya satu, tidak sesuai template atau formatnya. Dua, tidak sesuai scope. Scope itu misalnya kita seni tapi kita mau masuk ke jurnal matematik gitu atau elektronik ya. Jadi tapi kita tidak menghubungkan, tidak mengkaitkan dengan scope dari jurnal tersebut. Atau misalnya apabila jurnalnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya atau bahkan bahasa Indonesianya tidak menggunakan yang standar seperti itu, atau yang bahasa Inggris tidak menggunakan yang standar. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Inggris yang standar? Karena kan yang membaca itu kan orang, bisa saja pengguna bahasa Inggris yang native speaker, tetapi dia pun mungkin punya latar belakang akademik yang berbeda ya. Jadi itu ada beberapa pertimbangan kenapa tulisan kita kemudian ditolak. Misalnya bahasa Inggrisnya bahasa Inggris gaul ya, tentunya masuk ke bahasa Inggris, maksudnya ke jurnal yang academic journal itu bisa dianggap tidak memenuhi kriteria. Lalu kebaruan atau novelty-nya itu tidak ada. Artinya kita hanya tidak menawarkan sesuatu yang baru. Nah, saya rasa kita dengan background kita sebagai praktisi seni yang notabene orang-orang kreatif, saya rasa kita terbiasa ya memikirkan, menggagas novelty atau hal-hal baru. Nah, caranya untuk mengecek apakah ada kebaruan dalam tulisan kita, ya kita telusuri penulis-penulis yang lain dengan topik yang sama. Kira-kira perspektif apakah yang bisa kita tawarkan yang menjadi sesuatu yang baru untuk artikel jurnal kita. Misalnya tulisan saya beberapa waktu yang lalu menulis tentang Silat Minangkabau untuk menggunakan perspektif perspektif tari untuk kepentingan animasi gitu ya. Jadi saya mencoba untuk lintas disiplin ya, dan alhamdulillah diterima tulisan saya walaupun ada revisi-revisi yang harus saya lakukan. Lalu kenapa juga ditolak adalah kemungkinan adanya unsur plagiarisme atau tulisan kita tidak original. Kan ada tata caranya ya, ada etika-etika ketika kita menulis. Kita mengambil tulisan orang lain, tidak bisa utuh begitu aja. Mungkin kita parafrase atau cara pengutipannya tidak sesuai begitu ya. Karena plagiarisme itu adalah aturan seluruh dunia ya untuk bidang ilmiah dan akademia. Karena bisa saja mungkin kita tidak sadar melakukan plagiat tersebut. Kan gagasan ide orang lain itu kan perlu kita akui, kita apresiasi, dan kita dengan cara kita mengakui bahwa ini adalah kata-kata dari orang lain. Lalu bisa saja kita menginterpretasi atau memberi tafsir baru sesuai dengan pemikiran-pemikiran kita. Atau bisa saja referensinya kurang memadai. Kurang memadai artinya kebanyakan ambil dari link internet yang umum, misalnya seperti Wikipedia gitu ya, lebih baik dari buku-buku teori atau dari jurnal-jurnal akademik lainnya yang kemudian bisa kita menjadikan acuan. Dan kualitas datanya rendah, artinya kita bilang etnografi, tapi kita cuma sebentar aja datang ke suatu
tempat, misalnya cuma berapa jam, lalu kita mengklaim itu suatu kerja penelitian etnografi, yaitu studi lapangan yang itu dan data-data kita kurang, artinya kurang mendalam. Itu tentunya mungkin ya di acara khusus ya lain sendiri itu kita bisa membuat suatu workshop ya yang khusus apabila memang dibutuhkan. Saya ada kawan LIPI yang mungkin bisa diundang atau tentunya ada narasumber yang lain yang mungkin dekanat miliki gitu ya. Jadi seperti itu kuncinya. Nah, ini ada beberapa jurnal seni yang bisa menjadi platform kita untuk mengirimkan tulisan-tulisan kita. Nah, kalau jurnal Cikini itu sudah saya telusuri, itu sudah sudah Sinta 5, sudah terakreditasi, mudah-mudahan akan meningkat terus. Lalu ada jurnal Pasca Sarjana, jurnal urban. Jadi artinya kita tidak perlu membatasi diri ya kepada satu jurnal saja. Misalnya jurnal beranda kita itu bisa sebagai mula, tapi kita bisa menulis kemana saja yang kita inginkan. Lalu ada jurnal seni rupa. Lalu ini ada jurnal-jurnal di kampus lain seperti di UI, ada di ISI. Nah ini ada jurnal Abdi Seni dan ada jurnal Isi Padang Panjang ya, hanya sebagai contoh. Mungkin saya buka webnya. Iya, ini tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Ada tulisan-tulisannya. Jadi ketika kita mencari jurnal dan berhasil sampai terbit, itu mereka akan menayangkan atau mempublikasikan di jurnal online mereka. Nih. Jadi caranya adalah satu, kita lihat dulu editorialnya siapa. Ini tim editornya. Ini baru diubah ini. Ya, kita cek dulu. Dan lalu kita cek dulu profil Google Scholar-nya mereka. Apakah cukup mumpuni yang menjadi editornya. Luar biasa Pak Seno. Tulisannya banyak sekali. Berarti dia memang memiliki kompetensi ya. Memiliki kompetensi. Demikian. Oke. Lalu kemudian kita bisa cek juga Sintanya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah tulisan-tulisannya. Jadi kita pun ketika menulis jurnal, ini akan membangun profil kita di Sinta. Dan jadi harus rajin-rajin upload juga di Sinta dan di Google Scholar ya. Mungkin itu suatu diskusi khusus yang tersendiri. Lalu kita baca fokus dan skopnya. Oh ya, ternyata bahwa skopnya film, televisi, fotografi, teater, musik, dance, ethnomusicology, interior design, dan seterusnya. Berarti ini kalau di dikti dikatakan supraspesialisasi, artinya ini akan nilainya cukup tinggi karena sangat spesialis. Itu justru yang rendah adalah jurnal-jurnal yang isinya sangat beragam, seperti itu. Lalu kemudian kita cek author guideline-nya seperti apa. Kita lihat ya, jurnal seni Cikini dipublikasikan 2 kali setahun, setiap Januari dan Desember, Juni, Desember, maaf. Ya, dan ini harus mengirimkan ke alamat email ini, lalu akan dikonfirmasi, lalu kondisi-kondisinya seperti ini. Itu biasanya di setiap jurnal itu ada. Ya, seperti itu. Lalu kita register. Kita register. Dan ini profil kita sebagai penulis. Lalu kita akan dapat
password untuk supaya kita bisa mengirimkan abstrak kita untuk kemudian mereka proses. Ya, ini saya ke jurnal lainnya. Ya, ini sedang ada call for paper, tapi 2019 ya, mungkin belum diproses. Sama halnya, kita bisa lihat, misalnya kita mau mengecek ada siapa saja kah yang pernah menulis. Saya buka saja, ini ada profil saya yang sudah terbit. Itu bisa dilihat. Saya pernah menulis tentang Rumah Makan Padang, suatu narasi pertunjukan budaya, studi kasus Rumah Makan Padang Simpang Raya. Ini saya ambil dari tugas S2 apa S3 ya. Lalu saya olah kembali ya. Ya saya kaitkan dengan industri budaya seperti itu dan ditulis dwi bahasa. Dan Anda kemudian bisa mendownload PDF-nya secara full ya, bila tertarik untuk membaca dan mengutipnya. Demikian. Lalu sama halnya, mungkin baca di sini ada home, about, ya. Cek editorial timnya siapa. Ini ada beberapa nama. Kemudian kita bisa cek ya online submission author guidelines. Ini aturan-aturannya. Jadi ini kita harus pelajari dulu ya. Pelajari dulu sebelum kita menulis, kita sesuaikan. Misalnya jumlah halamannya antara 15 sampai 20 halaman, ukurannya A4, itu termasuk abstrak, kata kunci, dan bibliografi. Harus menggunakan font Times New Roman, ukuran 12 ya, tapi 1,5 spasinya. Nah ini harus diperhatikan karena hanya masalah teknis kecil ini bisa saja kemudian tulisan kita ditolak ya, seperti itu. Bagaimana cara mensitasinya, dan ini ada dia menggunakan sistem MLA, jadi bukan yang apa ya. Jadi di sini aturannya adalah ini checklistnya. Artikelnya belum pernah dipublikasikan dimanapun, artinya atau tidak belum pernah dikirim oleh jurnal-jurnal lainnya. Karena apa? Jurnal itu tidak menginginkan tulisan yang dia terbitkan ternyata double diterbitkan di tempat yang lain. Jadi itu yang dimaksudkan novelty dan originality ya dari tulisan kita. Walaupun mungkin topiknya sama, tapi tentunya cara kita menuliskannya itu bisa memberikan suatu kebaruan karena itu akan berpengaruh kepada profil dari jurnal itu sendiri, quality dari jurnal itu sendiri kalau dia kemudian menerima tulisan yang ternyata dikirim juga kepada jurnal yang lain. Itu ya. Jadi ini ada yang masalah teknis-teknisnya, misalnya harus menggunakan standar kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada boleh menggunakan ilustrasi atau foto-foto, dan ada bibliografi dari si penulis. Seringkali profil kita, tulisan kita di bawahnya ada bibliografi pendek dari kita sebagai penulis. Kalau kita menulisnya berdua, tentunya dua-duanya harus diikut sertakan. Seperti itu ya. Dan ternyata ini sudah terakreditasi, ada DOI-nya. Ya, saya masuk ke mungkin jurnal yang profilnya lebih tinggi lagi. Nah, ini ada jurnal warna. Sama halnya dia sudah ISSN, sudah ISSN ya. PISSN itu artinya print. Print berarti kalau sebuah jurnal itu hanya memiliki PISSN berarti dia hanya terbit dalam bentuk cetak.
Sementara sekarang idealnya, apalagi untuk JFD kita, idealnya adalah yang elektronik ISSN. Seperti itu ya. Dan itu nomor khas. Jadi kalau untuk buku ISBN, kalau untuk jurnal itu ISSN. Nah, ini jurnal seni rupa warna, itu malah sudah DOI. Digital Object Identifier. Artinya punya semacam KTP ya untuk per jurnal. Jadi itu akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai penulis jurnal apabila kita bisa berhasil terbit di jurnal yang bisa mencantumkan DOI kita. Berarti apabila jurnal itu mudah dilacak baik oleh Dikti, Google Scholar, baik oleh kita sendiri, kalau kita kirim ke platform-platform ilmiah lainnya seperti itu ya. Jadi ini khas yang hanya satu kali diberikan per artikel. Nah itu adalah tanggung jawab si pengelola jurnal. Saya nggak tahu apakah si penulis itu sendiri bisa memperolehnya ya. Biasanya itu ada harga-harganya gitu ya. Dan ini yang saya tayangkan adalah jurnal-jurnal yang tidak ada cost ya, artinya tidak memberi publishing fee kalau nggak salah, karena harus hati-hati juga. Kadang-kadang ada jurnal-jurnal yang kita harus bayar untuk terbit di sana gitu ya. Jadi jurnal-jurnal kita di lingkungan IKJ sangat berbaik hati, tidak memberikan publishing process fee. Begitu ya Mbak Cotim ya, kalau nggak salah ya. Iya, Ya, Ibu. Mbak Cotim. Benar. Ya, kan jurnal-jurnal kita ini staf saya, Mbak Cotim. Ini nggak ada kan ya fee ya di jurnal-jurnal lingkungan IKJ ya? Saat ini nggak ada sih, masih. Ya, jadi artinya sangat berbaik hati, sodakoh amal jariahnya, jurnal-jurnal di lingkungan IKJ itu gratis. Yang penting kita bisa memenuhi syarat untuk diterima lalu diproses di jurnal tersebut, tapi tentunya akan ada masukan-masukan dari reviewer sebagai demikian. Nah, ini satu lagi mungkin sebelum saya masuk ke jurnal ya yang isi. Ini di UI juga bisa. Saya pernah terbit di sini. Nah, bisa dilihat bahwa ini lebih tinggi lagi. Dia sudah berapa cross reference-nya, malah udah side factor, udah masuk ke Garuda gitu ya. Sehingga udah screening, udah pakai authenticate. Jadi jurnal-jurnal itu kan juga sudah punya standar-standar yang semakin tinggi ya. Gitu. Ini saya pernah terbit di jurnal ini. Untuk mencari buktinya, browse by author. Jadi kalau kita nggak perlu repot juga sih kalau kirim ke jurnal yang sudah online untuk menyimpan jurnalnya yang cetak. Kenapa? Karena kita bisa searching online dan ini untuk JFD kita akan memudahkan kita untuk mencari berkasnya. Seperti itu. Ya ini oke. Bentar saya cari.
Oh, oke, ya. Jadi saya ketika itu menulis meskipun ke UI, saya menggunakan NIDN sebagai dosen Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, sehingga akan ada track record bahwa seorang dosen dari FSP IKJ sudah menulis di UI yang peringkat akreditasinya itu cukup tinggi. Ini saya tayangkan tulisan saya. Judulnya Pandangan Artistik dari Dua Koreografer Papua, Perspektif Visual yang berakar di tradisi lisan Kamoro dan suku Kamoro dan Asmat ya. Abstraknya bisa dilihat di sini. Sehingga nantinya untuk kesinta saya atau Simlitapmas ini tinggal saya download atau saya sematkan ya di profil saya, dan ini juga sudah ada DOI khas tulisan ini. Jadi tulisan ini walaupun menglang buana kemana-mana bisa dilacak. Ketika itu saya menulis berdua dengan dosen dari seni rupa ya Mbak Yayu ketika itu. Gitu. Jadi kita itu bisa juga berkolaborasi dengan lintas ya, dosen yang lintas. Saya masih ada waktu kah, Mas Dimas? Masih Uni. Tapi mungkin nanti kalau bisa dibuka sesi. Ya. Boleh. Satu lagi ya yang isi ya, jurnal isi. Baik. Yang abdi masyarakat ini yang terakhir lah. Tuh. Ya, oke. Ini terbaru saya dapat dari rekan saya Pak Dr. Nur Sahid di ISI Jogja. Pengumuman dia baru saja membuka jurnal pengabdian kepada masyarakat dan ada call for paper. Jadi silakan saja melakukan proses yang tadi saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa berhasil untuk menerbitkan tulisannya di jurnal seni yang baik. Ini juga sangat bagus sekali. Dia sudah Mendeley dan Turnitin ya seperti itu. Ini 2 kali 1 tahun bulan Mei dan November. Jadi silakan siap-siap bulan Mei dan November mengirimkan atau sebelum bulan Mei dan sebelum bulan November siap-siap mengirimkan abstraknya ke sini dan mudah-mudahan akan diterima. Bikinkannya secara online. Jadi ingat ya, register dulu, baru kita bisa login sebagai dosen, lalu kemudian kita submit untuk diproses seperti itu. Jadi kalau namanya belum menjadi anggota ya belum bisa diproses seperti itu. Ya, sebagai penutup terima kasih, saya quote saja ya dari mantan rektor kita yang memang seorang penulis yang sangat produktif, Pak Seno Gumira Aji Dharma, bahwa menulis adalah suatu cara berbicara, suatu cara berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Ini maaf ya ada typo sana-sini. Saya tiba-tiba aja ingin mengutip Pak Seno tadi. Lalu ada lagi penulis yang sangat produktif, Pramudia Anantatur, yaitu bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi itulah suatu alasan tambahan mengapa kita perlu menulis, agar supaya kita bisa menorehkan pikiran-pikiran kita dalam sejarah sehingga untuk masa depan, generasi-generasi berikutnya, itu kemudian bisa melihat bagaimana proses berpikir kita, buah pemikiran kita, dan mungkin mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita bagikan kepada dunia. Demikian. Saya harapkan semuanya bersemangat ya untuk menulis, dan saya yakin semuanya bisa. Karena kita semua punya potensi yang sama. Itu hanya masalah mau apa tidak menekuninya. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang hebat semua. Saya yakin itu, saya sangat bangga sekali pada rekan-rekan semuanya. Insya Allah semuanya akan menjadi orang hebat. Bismillah, amin. Baik, terima kasih Mas Dimas.
Saya sudahi ya. Terima kasih Ibu Madia Patresmar atas sharingnya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Saya buka 3 pertanyaan dulu. Silahkan Bapak Ibu dosen. Saya mungkin bisa. Silahkan Pak Gideon. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Oke, selamat siang juga ya, sudah mau siang untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih tadi Unidira ya, itu sangat bagus sekali dan itu terutama untuk saya yang masih awam ya, masih benar-benar baru. Ini mohon maaf saya pakai masker karena saya lagi di luar ya. Ya. Oke, jadi yang mau saya tanyakan pertama adalah bagaimana cara untuk mengecek plagiarisme sebelum kita mengapply tulisan ke dalam suatu jurnal. Karena seperti tadi Umi Dita juga bilang bahwa kadang-kadang kita juga tidak sadar gitu bahwa tulisan kita mirip dengan orang lain gitu. Apakah ada caranya? Kemudian yang kedua, boleh satu lagi ya? Yang Boleh. kedua, ini langsung ke kasus yang saya alami gitu ya, bahwa saya tuh ada beberapa karya musik yang sudah dipublikasikan, baik itu komposisi maupun gubahan lagu atau aransemen lagu gitu. Itu bahkan sudah ada beberapa yang sudah ada hakinya juga. Nah kemudian saya ingin membuat tulisan, proses saya membuat karya-karya tersebut gitu ke dalam jurnal. Itu kira-kira formatnya seperti apa? Apakah saya jelaskan satu persatu, kemudian saya tempel bentuk partiturnya atau bagaimana? Itu mohon sarannya. Terima kasih. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Ya, langsung atau bagaimana? Langsung. Oh ya. Langsung saja. Ya, oke. Terima kasih Mas Gideon atas pertanyaannya. Ya, memang betul bahwa kita perlu awas ya kepada yang namanya plagiarisme itu, karena ada yang namanya academic integrity. Saya beberapa waktu yang lalu hadir di forum yang diadakan di Dikti. Jadi bukan kita aja, banyak dosen-dosen seluruh Indonesia itu hadir dan ada narasumber yang internasional, itu mereka mengingatkan akan hal ini gitu ya. Nah, satu, kita harus tahu teknis pengutipan. Seperti itu, harus belajar secara khusus. Nah, satu indikasi kita tidak sadar sedang memplagiat itu mungkin kita nulis nih, lalu nggak sadar kita ketik, ya. Lalu kata-kata orang lain itu masuk ke dalam tulisan kita, tapi kita tidak kasih quotes, ya, tidak kasih quote, lalu tidak menuliskan sumbernya dari mana, tahun dan halamannya, gitu ya, dan tidak menuliskan di referensi. Bisa juga kita melakukan parafrase, tetapi kan ada kata-kata yang memang ada ciri khas dari seorang ilmuwan, misalnya habitus, ya, itu dari mana habitus? Kan ada seseorang yang menemukan istilah tersebut, misalnya begitu. Misalnya dari orasi ilmiahnya Pak Seno, misalnya, saya hadir ya ketika itu ya. Beliau itu menggunakan istilah atau terminologi yang disebut slowbalism. Bukan globalism, slowbalism. Jadi kalau saya menggunakan kata itu, meskipun itu orasi ilmiah, saya harus kasih catatan dari mana pertama kali saya mendengar istilah itu. Gitu ya. Lalu ada yang seperti Turnitin ya. Ada Turnitin. Jadi itu semacam checker ya, checker. Itu biasanya di jurnal-jurnal menggunakan itu. Di IKJ kayaknya belum ada ya Turnitin itu. Tapi mungkin saya sedang berusaha supaya Turnitin itu ada. Saya nggak tahu, mungkin di jurnal seni rupa atau urban pasca itu sudah menggunakan Turnitin gitu ya. Mungkin juga ada software-software ya yang bisa aplikasi ya untuk kita gunakan seperti itu. Tapi saya masih orang lama ya, orang model lama ya. Saya belum menggunakan checker-checker aplikasi itu karena saya masih satu persatu saya cek gitu ya, saya cross check, lalu harus banyak baca tulisan ilmiah.
harus banyak membaca gitu ya. Bagaimana mereka mengutip, lalu memang kita harus belajar terus. Saya mengakui bahwa ya saya pun masih belajar terus ya, Mas Gideon ya. Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita kurang gitu. Justru dengan kita mengakui kita kurang, kita belajar kan, jadi nambah ilmu begitu. Lalu untuk tulisan komposisi atau praktek seni lainnya, mungkin yang saya tayangkan lagi ya sebagai contoh gitu ya, yang tadi untuk panduannya. Nah, oke. Di introduction-nya ini, di pendahuluan, kalau untuk yang karya seni itu bisa kemudian menceritakan latar belakang pemikirannya. Misalnya begini, Mas Gideon itu kan membuat komposisi di masa new normal gitu ya. Itu lalu bisa menceritakan di bagian introduction-nya bahwa tulisan ini adalah suatu refleksi dari proses penciptaan seni menjawab persoalan di masa pandemi. Lalu mengutip, di seluruh dunia ini sedang terjadi tahun ini tahun sekian gitu ya, suatu pandemi di mana semua panggung-panggung itu kemudian tidak bisa diakses oleh seniman. Dengan demikian seniman itu harus punya kelenturan untuk mencari jalan keluar dan seterusnya begitu ya, sehingga bisa subjektif. Kalau seniman itu boleh subjektif menurut saya ya, jadi menggunakan kata saya gitu ya. Jadi proses penciptaan yang saya lakukan ini adalah, nah Mas Gideon bisa cerita misalnya orkestrasi digital yang Indonesia Raya ya tempo hari itu komposisinya, bagaimana kemudian secara teknik, jadi cerita secara umum dulu. Lalu metodenya seperti apa? Apa kemudian Mas Gideon, kalau kita kan biasanya kualitatif ya, bukan kuantitatif gitu, apalagi refleksi. Jadi mengingat ya, prosesnya seperti apa, metodologinya misalnya. Pertama, Mas Gideon itu mencari suatu partitur. Lalu kemudian bagaimana komunikasi dengan para pemain-pemainnya, seperti itu ya. Bagaimana melakukan kolaborasinya. Metodologi itu cara ya. Kalau misalnya di penelitian itu kan kualitatif, biasalah menggunakan observasi, menggunakan wawancara, menggunakan studi di lapangan ya, research lapangan, lalu bagaimana apakah hasil wawancara itu kemudian ditranskripsi, kemudian bagaimana melakukan analisisnya, apakah melakukan interpretasi terhadap transkripsi wawancara-wawancara tersebut ya. Jadi ini metodologinya di sini. Misalnya untuk penciptaannya, apakah misalnya kemudian Mas Gideon atau yang lainnya gitu ya, metodologi untuk cara untuk menghasilkan karya seninya, prosesnya seperti apa, ini caranya di sini. Menggunakan teknologi, nah teknologi seperti apa gitu ya, apakah menggunakan teknik perekaman atau Google Meet atau apa kira-kira ya, itu silakan saja di sini. Dengan mengirimkan partitur secara digital kepada para pemain-pemainnya gitu ya, atau apakah pada saat yang bersamaan kemudian bisa tampil secara einmalig, secara satu waktu, pada satu waktu, satu momen gitu ya, seperti itu. Jadi ini bukan hasil perekaman sebelumnya, itu silakan aja Mas Gideon, itu di sini bagaimana caranya, lalu hasilnya seperti apa. Itu diskusinya ada di sini. Hasilnya apakah ya, problems and results-nya gini ya. Misalnya kekurangan sinyal, ada pemainnya yang
yang jauh dari, ada yang satu di Papua, satu lagi di Jakarta, satu lagi di Amerika, terserah itu bagaimana prosesnya seperti itu ya, results and discussion. Jadi sebenarnya ini pembahasan kalau di bahasa Indonesia, pendahuluan, metodologinya, ini biasanya satu pembahasan. Itu ya. Jadi bagaimana Mas Gideon bisa membahas di sini temuannya dari hasil metodologi mencipta ekspresi seni menggunakan teknologi orkestrasi orkestra yang tampil dalam suatu waktu menggunakan teknologi. Lalu kemudian diskusinya mungkin oh ya maaf ada satu yang kurang, konklusi ya, kesimpulannya apa, bahwa bisa saja ternyata bahwa seniman itu punya resiliensi, bisa mampu bertahan dalam masa 4.0 ya, di masa teknologi ini ternyata seniman itu punya kelenturan, bisa menjawab persoalan bla 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 dan seterusnya. Itu kembali lagi, itu sebenarnya begini, ketika menulis kita seperti sedang bercakap-cakap dengan audiens kita, dengan pembaca kita, anggap aja mereka sahabat akrab kita menceritakan, namun tentunya pakai bahasa Indonesia yang baik, lalu bahasa ilmiahnya kita mengutip orang-orang yang sudah mungkin terdahulu di bagian introduction, misalnya di UNESCO ya, ada forum resiliensi yang menanyakan bagaimana seniman dapat bertahan ya dalam masa 4.0 namun didera oleh pandemi saat ini. Itu lalu mungkin ada penulis-penulis yang lain gitu ya. Misalnya kalau saya tradisi lisan sudah pasti saya mengutip ya namanya Albert B. Lord ya maaf, atau mungkin Walter J. Ong ya, yang mengatakan bahwa internet itu adalah kelisanan yang kedua, second orality. Lalu saya bahas di sini, setuju apa tidak dengan pendapatnya, apakah benar seperti itu ya, gitu. Kalau seni pertunjukan seperti apa, siapa yang menulis terlebih dahulu, mungkin koreografi siapa yang sudah menulis terdahulu, ada Pasal, ada Eko Supriyanto, begitu ya. Mungkin ada teman kita sendiri yang menulis, bisa saja kita quote dia, gitu, kita saling mendukung ya sebagai ini mungkin ada tulisannya Mbak Anti, bisa juga dikutip. Jadi kita saling mendukung ya sebagai akademisi ya, supaya kita maju bersama, saling mengangkat demikian bahwa oh ada rekan kita yang juga sudah menulis atau mencipta proses ini, tetapi saya punya pandangan yang berbeda seperti itu ya. Lalu ada acknowledgements juga. Siapa kira-kira mungkin Mas Gideon atau yang lainnya untuk supporting fund untuk menciptakan karya seni itu didukung oleh, nggak tahu saya Pak Kemenparekraf atau Kemendikbud atau siapa, itu dicantumkan di sini, atau bahkan dapat dana sedikit dari FSP, atau mungkin ada masukan-masukan dari seseorang mentor, misalnya Mas Gideon minta Mbak Endang, tolong dibaca ya, ditulis di sini. Terima kasih atas kesediaan Dr. Endang telah berkenan menjadi reader saya gitu untuk artikel ini ya, begitu ya. Jadi etikanya seperti itu gitu ya. Demikian ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Memang ini perlu semacam latihan ya, latihan. Jadi you have to try again. Karena menulis itu keterampilan ya, menulis itu suatu keterampilan, sama seperti kita sebagai praktisi seni harus dicoba lagi, begitu gitu ya, sehingga bisa menjadi maestro ya dalam bidang penulisan gitu. Saya pun masih belajar kok, masih struggling, masih terantuk-antuk, tapi saya senang ya untuk belajar seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang dosen, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada Mbak Endang. Ya, Dimas. Ya, silakan. Bapak Anusirwan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu ya, saya itu sebenarnya kan dari tahun
89 itu selalu mencoba dan membuat alat-alat musik baru. Dan alat-alat musik baru saya itu pun sudah dipakai, contohnya di Ilagaligo, udah keliling dunia gitu ya. Terus bagaimana cara menulisnya gitu. Dan saat ini saya baru hanya menulis tentang kesejarahan. Kenapa saya menciptakan alat itu gitu. Dan sumbernya dari mana. Nah, perlu pencerahan untuk ini. Dan terkait dengan pertanyaan Gedeon tadi, saya pengen lebih jelas lagi. Karena saya punya karya itu udah banyak banget ya. Dan karya itu bukan hanya masalah pandemi gitu. Misalnya saya membuat tentang komposisi musik tentang Jakarta gitu ya. Itu sudah saya buat kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, dan itu masih ada rekamannya sekarang gitu. Dan bagaimana, apakah masih boleh itu ditulis kembali? Dan itu aja, terima kasih. Ya, baik. Pak Anusirwan, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya senang sekali. Ya, memang betul. Apapun yang kita pernah ciptakan itu bisa menjadi korpus dari tulisan kita. Misalnya saya ini untuk baru-baru ini ya, disertasi ya. Jadi korpusnya adalah penelitian yang saya lakukan tahun 92 ya. Untuk S1 saya penelitian silat lintau kan di Minangkabau, tari galombang gitu ya. Itu titik awal berangkat, lalu kemudian S2 saya, lalu kemudian S3 saya yang novelty-nya yang terbaru, seperti itu. Itu artinya itu boleh. Cuman kalau saya kan semi-semi ya, tulisan saya bentuknya semi refleksi, semi suatu hasil metode penelitian ya, seperti itu. Yang riset lapangan. Nah, khusus untuk praktisi, itu bisa saja Pak Anusirwan mengatakan punya banyak sekali, itu per karya itu bisa dijadikan tulisan. Bisa. Bahkan itu dijadikan korpus istilahnya ya. Rekamannya itu dilihat, lalu silakan dituliskan. Kalau saya menemukan suatu tulisan Elizabeth C. Fine ya, suatu metodenya ada refleksi dari apa proses yang pernah kita ciptakan. Lalu ada lagi teori ya yang disebut autoetnografi, artinya kita kilas balik terhadap suatu karya. Misalnya Pak Anusirwan itu menciptakan suatu alat musik baru, namun bersumber pada alat musik tradisi ya. Dan itu dari hasil perjalanan Pak Anusirwan sendiri dalam suatu perjalanan budaya ya, dari tradisi menjadi suatu ekspresi kontemporer. Nah, itu bisa autoetnografi dari asal usul alat tersebut, misalnya sampelong ya, sampelong dalam konteks budaya tradisinya seperti apa, lalu kenapa, permasalahannya bagaimana ini bisa ditransformasikan menjadi suatu alat atau instrumen yang baru di suatu ekosistem urban, misalnya kayak begitu. Lalu itu Dawan jawab aja, bagaimana perjalanannya dalam suatu refleksi ya, gitu. Jadi sebenarnya itu bisa saja apa yang kita lakukan bertahun-tahun yang lalu bisa menjadi suatu artikel yang baru. Namun kita kaitkan konteksnya dengan yang kekinian dan kita perlu menjawab kenapa itu masih penting, kenapa masih relevan untuk dibahas di masa kini. Kira-kira seperti itu sih, ya. Ya, yang penting dari isi kepala dikeluarkan dulu tulisan, lalu kemudian kita bisa review, lalu kita olah lagi gitu. Karena memang ini saya juga alami, saya sharing kesulitan saya pribadi ya. Waduh, saya nulis juga nangis-nangis lah sepanjang jalan ya, karena ternyata dari isi kepala dituangkan ke kertas ya butuh suatu energi, kemauan, dan
tekad dan komitmen pada diri sendiri yang luar biasa begitu ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, menulis itu sama aja untuk menguasai kemampuan menari, kemampuan bermain musik atau apa atau berteater, itu sama aja. Begitu, harus dilatih terus-menerus dan saya yakin semuanya bisa kok, itu tinggal kemauan aja. Baik, Kemauan terima meluangkan waktu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Dira dan Pak Anusirwan Ya. pertanyaannya. Ya. Mungkin satu lagi boleh? Ya Bu Endang tadi, Mbak Endang tadi maaf Bang Lus, Mbak Endang dulu. Itu Mas Niko itu udah tulis di chat itu. Oh iya, silakan siapa yang mau, silakan. Ya, itu ada dari chat Uni. Iya Bu. Oh iya. Itu selamat siang Uni. Selamat siang. Ini terkait dengan bagaimana tips yang ampuh nih Uni untuk menghadapi JFD 3 bulan ke depan ini. Nah, sedangkan kalau di jurnal itu kan komposisinya 40-60 ya. Iya. Gitu. Nah, ada nggak solusinya? Misalnya prodi bisa nggak membuat jurnal gitu. Nah, problemnya kan tidak terakreditasi Sinta 5 ya, karena itu kan butuh waktu ya. Iya. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Gitu, ini terkait dengan JFD 3 bulan ke depan nanti kita. Iya, betul. Ya, itu sebenarnya suatu masalah yang perlu dijawab ya. Kalau saya sih, setiap fakultas bisa membuat edisi khusus di jurnal yang sudah ada. Kan boleh. Jurnal itu membuat edisi khusus. Misalnya Mas Niko, kan dalam suatu posisi bisa membuat kebijakan kan? Kan Wakil Dekan 3 boleh mengarahkan, ya silakan saja, saya tidak akan menggurui atau ini ya, maaf ya Mas Niko, silakan. Menurut saya ya bisa membuat kebijakan bahwa bisa menerbitkan suatu edisi khusus seperti itu dalam waktu secepatnya untuk teman-teman itu supaya bisa ditampung tulisannya seperti itu. Dan memang kalau tidak salah, kalau saya sih sempat mengusulkan penerbitan bunga rampai misalnya, tetapi in English gitu ya. Itu kan ada kalau nggak salah nilainya, meskipun tidak besar tapi itu ada. Halo Mbak Nungki. Dr. Nungki. Makasih Mbak Nungki. Iya, jadi itu ada strategi-strategi yang bisa kita upayakan. Memang itu bagian dari perjuangan kita semua ya. Tapi semuanya harus mau menulis, itu saja. Soalnya kita terbitkan kontennya mana. Dan harus disesuaikan ya, seperti itu. Artinya gini loh, kalau mau cepet silakan aja diambil dari tesis yang pernah ditulis atau ini, tapi diolah gitu. Dan ada kok kalau nggak salah, nanti saya cari-cari lagi ya, standar penilaian jurnal-jurnal itu. Kalau nggak salah saya tadi kirim ya ke Mbak Luki juga ya, bahwa ada jurnal yang dalam bahasa internasional namun belum terakreditasi. Itu bisa ada penilaiannya, artinya bisa menambah nilai kita seperti itu. Dan untuk JFD sepertinya paling enggak jurnal harus ada satu terbitan sudah cukup gitu ya. Kalau nggak salah mungkin kalau misalnya perlu pembahasan khusus dengan SDM sepertinya. Kalau di seni rupa nanti misalnya kita akan membuat jurnal prodi, bisa ya? Saya rasa bisa. Tapi ya memang asal itu harus didaftarkan di SBN. Didaftarkan ISSN-nya, dan apakah mau langsung online. Nah, sekali sudah online, konsekuensinya harus komitmen. Iya, karena kan saya mikirnya kan gini, yang diurus ini kan banyak ya JFD-nya. Sedangkan artikel jurnal itu kan kalau di jurnal 40-60, jadi 40 kan dari dalam. Gitu. Dari dalam, 60 dari luar. Strateginya bisa begini, mungkin ya, mungkin itu ya. Ada
teman-teman kita yang alumni IKJ juga, mereka menyumbangkan tulisannya namun menggunakan institusi yang lain. Bisa, misalnya ada rekan kita Imam Firmansyah, dia kan dosen Mercu Buana, bisa gitu. Atau ya itu gunanya kita berjejaring. Misalnya saya ada sahabat-sahabat dari STQ PGRI Sumbar, ada di UNJ, lalu saya minta tolong dong, jadi bisa seperti itu gitu ya. Jadi memang untuk kepentingan jurnal ilmiah kita harus meluaskan pergaulan kita ya, seperti itu. Mudah-mudahan juga kan seni rupa punya tuh ya International Review for Social and Humanities itu yang saya terbit di UI. Ya itu silakan, tapi memang konsekuensi dananya ya lumayan, tapi kalau seni rupa saya yakin mampulah memfasilitasi itu. Jadi teman-teman dosen kita bisa ikut pula menulis di situ gitu ya. Oke, baik Uni, yang terakhir saya tanya, kalau misalnya solusi lain misalnya gini, dosen kebingungan untuk membuat tema, misalnya tulisannya apa yang akan ditulis, ya. Bisa kan ya solusinya misalnya berkolaborasi dengan kita, artinya dosen ini kan sebagai pembimbing tugas akhir. Nah, misalnya ada karya mahasiswa tugas akhir itu yang nanti kemudian kita olah menjadi tulisan jurnal, bisa ya? Artinya nanti dua, nama dosennya dengan mahasiswanya. Bisa. Bisa ya? Oke. Karena saya pernah melakukan. Ini ada Beni, mana Beni di sini? Saya pernah menulis. Jadi begini ceritanya. Saya itu kan penelitian tentang silek harimau, lalu membuat koreografi kolaborasi dengan guru besarnya. Beni saya tarik karena saya lihat dia sangat kontemporer, tapi dia mungkin waktu itu bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya. Lalu kemudian dia terinspirasi, dia bikin karya koreografi. Halo Beni, karya koreo itu kilat ya kita ya waktu itu ya Beni ya, karya koreografi Silek Kumango gitu ya. Saya bangga sekali, kemudian dia bisa menuliskan, lalu kami menulis berdua ya. Waktu itu saya pun masih belajar, terus terang saja saya olah berdua Beni. Tulisan Beni, nama Beni saya tulis sebagai penulis utama dan saya yang kedua. Tapi kalau misalnya dosennya yang banyak sekali mengolah ya silakan jadi penulis utama, karena penulis utama itu nilainya kumnya jauh lebih besar daripada penulis kedua. Jadi Beni itulah seandainya dia dosen, dia mendapat penilaiannya 60, saya yang 40. Kalau misalnya saya menulis berempat gitu ya, boleh satu jurnal itu berempat menulisnya, si penulis utamanya 60, yang berikutnya 40 dibagi rame-rame. Jadi kita menjadi et al dan kawan-kawan gitu. Jadi yang akan dikutip itu justru namanya Beni nantinya. Untuk tulisan Silek Kumango. Seperti itu ya Beni ya. Gitu. Mungkin Beni cerita dikit, silakan loh. Untuk menambahkan pengalaman kita menulis berdua itu. Bikin koreografi di Masjid Gadok Harakatul Janah dengan Datu Edwil. Suaranya nggak kedengeran, Dek. Mic-nya mati. Halo. Oke, kelihatannya ada problem, nggak apa-apa. Oke, baik Uni, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, karena memang terbatasnya waktu, gimana Uni, masih bisa satu apa sudah ya? Oh, saya mohon maaf, saya harus membatasi waktu karena tadi pagi mendadak saya harus ke Kemendikbud ya, ada pertemuan dengan promotor saya. Saya harus buru-buru ke sana. Baik. Ya, mohon maaf. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, karena memang keterbatasan waktunya. Jadi untuk bincang FSP ini mungkin saya cukupkan dulu. Nanti ke depan akan kami buat lagi, akan kami lanjutkan lagi bincang FSP yang lainnya. Nah, untuk menutup acara ini sebelumnya kami mohon untuk dibuka dulu kameranya, akan untuk difoto, diagendakan. Bapak Ibu minta tolong kameranya dihidupkan.
Halo semua. Mami Raras pakai makeup ya? Wah, ketahuan yang belum mandi nih. Kenapa? Nah aja. Mami Raras lipstiknya menor. Terima. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dira. Terima kasih Bu Dira. Terima kasih Mbak Dira. Ya, kasih semua. Sangat informatif. Ya, wah Terima banyak kasih, yang hadir Mbak Dira. teman-teman. Ya, Mbak makasih. Dira membuka Ya, Mbak layanan Endang. Japri kan? Terima kasih. Tapi saya Mbak ada layanan pertanyaan, Jab, nanti kan? mungkin bisa Boleh kita diskusi itu ya, boleh Mbak Endang. Diskusi ya. Kita diskusi ya. Baru masuk sudah selesai. Iya. Terima kasih Mbak Dira. Mohon, ya, Terima makasih kasih ya, Mbak Mbak Dira. Lucy. Terima kasih. Ya, ya. Mohon pamit. Fotonya sudah kah? Semuanya terima kasih Mbak Dira. Ya. Mas Dimas sudah fotonya kah? Oh, sekali lagi ya, sekali lagi. Oh iya. Oke. Udah banyak yang les ya. 1, 2. Oke, terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Binsa. Baru nih rekamannya ya. Terima kasih. Baru masuk soalnya. Keluar dulu ya. Banyak yang minta rekaman tuh. Ya semua. Baik, nanti akan diupload. Baik, baik. Ya. Ya nanti Terima kasih, akan kita share rekamannya ya. Ya, masih. Baik.